Kita mulai aja ya untuk hari ini. Oke, selamat pagi teman-teman semua di sini, baik teman-teman yang sudah bekerja dan adik-adik dari University. Sebelumnya, kami dari Komite Schlumberger Delphi Data Science Hackathon 2021 ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah bersedia untuk meluangkan waktu di weekend ini untuk menghadiri Delphi Data Science Hackathon 2021 Introduction. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian acara Schlumberger Delphi Data Science Hackathon 2021 dan terdiri dari 2 introduction webinar. Untuk hari ini akan ada penjelasan lebih lanjut mengenai how to register, rules and regulations, serta eligibility. Dan untuk esok hari di waktu yang sama akan ada Delphi Data Science for Oil and Gas Industry with Delphi Data Science Profile webinar. Sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Levina Wiryawardoyo, saya bekerja di Schlumberger sebagai geophysicist, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjadi moderator. Sesi ini akan berlangsung kurang lebih selama 1,5 jam, dan agenda hari ini kami akan memulai dengan sepatah dua patah kata dari Executive Advisor kami, yaitu Pak Reza Musa, dilanjutkan dengan sepatah dua patah kata juga dari Ketua acara kami, yaitu Aulia Desiani Carolina, dan main agenda untuk hari ini adalah penjabaran mengenai event dari VP event kami, yaitu Aulia Ahmad Naufal. Di akhir acara ini akan ada Q&A session dan polling kecil-kecilan. Sebelum kami mulai, tanpa mengurangi rasa hormat, saya meminta partisipan di sini untuk selalu menonaktifkan kamera dan mematikan mikrofon. Namun, jika teman-teman di sini memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai apa yang kami present hari ini, silakan menuliskan di chat box dengan format nama, strip, universitas, atau perusahaan, strip pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan nanti ini akan kami jawab nanti di akhir acara. Oke, sekarang saya akan berikan Pak Reza untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Pak Reza, sebentar. Ya. Oke, the floor is yours. Thank you, terima kasih Levina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera dan semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan walafiat. Dari saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan juga registrasi terhadap Delphi Data Science Hackathon 2021, dan mungkin dalam kesempatan ini hanya saya menyampaikan bersyukur bahwa kita sudah daftar untuk yang webinar pagi ini, itu dari mahasiswanya itu sampai 400 peserta dari berbagai universitas di Indonesia, dari mulai ITB, Trisakti, UI, UGM, Universitas Pertamina, UPN, ITS, Unpad, Undip, Brawijaya, Udayana, Lampung, AK Migas Cepu, STT Migas Balikpapan, AK Migas, Undip, Unpad, gitu. Jadi sangat beragam, dan mudah-mudahan kalau ada teman-teman yang juga masih belum daftar, masih silahkan, atau juga karena kesempatan ini adalah kesempatan yang kita bisa bilang adalah pertama kali di dunia migas, itu kita mengadakan sesi hackathon di Artificial Intelligence Machine Learning. Jadi silahkan belajar sebanyak-banyak ya dari hackathon ini, dan coba gain experience, be confident, be thinking out loud of kamu mau propose anything, business case atau case study yang kamu mau coba untuk dilakukan di hackathon ini. Itu saja dari saya. Good luck. Kita dari komite, saya ucapkan juga well done and all the best sampai kita di bulan Oktober di babak final. Kita tunggu. Thank you. Oke, terima kasih Pak Reza atas sepatah dua patah kata words of encouragement-nya. Sekarang saya berikan kepada Aulia Desiani untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Silahkan waktu dan tempatnya. Ya, terima kasih Levina. Mungkin dibantu dulu sama partner saya, Aulia.
Halo? Oke. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Apa kabar? Semoga Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa semua sehat selalu. Di sini perkenalkan, nama saya Aulia Carolina. Saya pada hari ini ingin mengucapkan banyak terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa join di webinar mengenai event hackathon ini. Nah, sebelum mungkin nanti kita lebih jelas ke detail mengenai mekanisme atau event dari hackathon ini, saya ingin menjelaskan beberapa hal terlebih dahulu. Ini sebenarnya sebagai general information saja buat teman-teman. Jadi apa itu Delphi, kemudian kenapa kita menyelenggarakan hackathon ini, dan mungkin untuk Bapak Ibu yang berasal dari operator sudah mengenal Selam Bersih ya, karena kita banyak bekerja sama atau bekerja bareng. Tapi mungkin untuk teman-teman yang dari non oil and gas atau dari non oil field background, ini saya akan sedikit kasih refreshment mengenai apa itu company profile kita dan juga apa yang menjadi fokus kita saat ini. Oke, next aja mungkin ya. Next lagi. Oke, mungkin kita langsung ke next lagi aja, Aulia, sorry. Ya, ini sebagai refreshment aja ya untuk teman-teman yang mungkin bukan dari bukan dari oil field background. Jadi pada dasarnya Selam Bersih ini adalah service company yang bergerak di bidang energi industri ya, terutama di oil and gas. Dan pada dasarnya kita dari 90 tahun yang lalu dan teknologi di industri oil and gas. Dan teknologi and innovation itu juga menjadi spirit dari perusahaan ini, dan kita punya komitmen di research and development untuk selalu bisa memberikan the best solution dan the best teknologi ke customer kita. Dan di era teknologi 4.0 pun di sini digital teknologi itu menjadi salah satu key corporate focus dari Selam Bersih untuk bisa mengenhance efficiency juga productivity kita dari customer ya, atau kita sebutnya teman-teman dari operator gitu. Oke, next. Nah, ini sebagai informasi saja buat teman-teman semua di sini, bahwa sebagai wujud komitmen kita terhadap digital technology development, itu kita, perusahaan ini punya 23 research and engineering centers around the world, dan ada in addition 11 itu untuk software development gitu ya. Kemudian kita di sini di-couple dengan 2 technology centers di United States. Jadi pertama adalah Software Technology Innovation Center yang di Silicon Valley. Jadi di sini adalah untuk meng-capture dan juga meng-apply the latest digital technology. Kemudian kalau Schlumberger Limited Industrial Internet Center ini lokasinya di Sugarland. Ini untuk membantu mendigitalize oil field operation. Jadi ini adalah salah satu bentuk wujud komitmen kita untuk development di digital technology. Oke, next. Ya, dan di 2017 perusahaan kami ini me-launch our digital product yang disebut dengan Delphi Cognitive ENP Environment. Nah, apa itu Delphi dan kenapa kok disebutnya kognitif gitu ya? Karena Delphi ini tidak hanya dia menggabungkan antara digital technology advancement, apakah itu AI, data science, dan sebagainya, tapi juga kita mengintegrasikan Delphi ini dengan domain expertise yang kita sudah punya selama 90 tahun gitu. Jadi dari mulai technical domainnya, kemudian juga dari operation, dan juga dari software-software yang sudah kita develop selama bertahun-tahun ya. Dan Delphi, we could say that Delphi is the first of its kind in oil field industry. Delphi is open, secure, kemudian juga dia scalable dan memprovide collaborative environment dan juga seamless integration dari data, proses, dan juga people.
Jadi kalau di sini teman-teman itu bekerja di Delphi, it is not the same like kamu cuma tinggal mengakses software yang di-host di cloud gitu. It is not just like that, it is more than that. Jadi kalau di Delphi itu kita sudah banyak AI enablement, AI enrichment yang kita bisa miliki. Gitu. Contohnya misalkan di Petrotechnical Suite ya. Petrotechnical Suite ini lebih kepada platform dan juga foundation software yang kita miliki sebelumnya seperti Petrel gitu, Techlog, Intersect ataupun seperti PipeSim, Olga dan sebagainya. Dan di sini dia adalah bentuknya subscription base. Jadi kalau teman-teman di sini misalkan bekerja di Delphi, itu nanti akan subscribe seperti Netflix, dan ini tergantung dari role dari teman-teman itu apa. Misalkan kalau saya ini reservoir engineer gitu ya, saya akan subscribe dan saya akan bekerja di Petrotechnical Suite, itu saya akan mendapatkan semua software yang saya butuhkan untuk bekerja atau mendukung pekerjaan saya sebagai reservoir engineer gitu. Jadi tidak hanya Eclipse saja, tapi semua software itu kita bisa gunakan gitu. Dan itu juga ada banyak AI enrichment, AI enablement di situ. Jadi memang ini tidak sama dengan hanya mengakses software di cloud ya. Kemudian ada cloud native, ini adalah lebih ke platform yang memang kita buat originally in Delphi, dan di situ kita sangat menjunjung tinggi scalability-nya, kemudian aplikasi AI dan data science itu sangat rich ya di situ. Dan ini tergantung dari stage dari teman-temannya. Kalau misalkan ada di stage exploration, kita punya namanya explore plan gitu. Kalau misalkan di drilling, kita punya drill plan gitu. Kalau misalkan di production, kita punya prod ops dan sebagainya gitu ya. Kalau data management ini lebih kepada data access, visualisasi dan sebagainya. Dan kalau data science ini adalah kita memfasilitasi teman-teman untuk bisa membuat machine learning model sendiri di Delphi gitu. Dan kelebihannya adalah bahwa kalau membuat machine learning model sendiri di Delphi, itu teman-teman bisa menggunakan result-nya dan juga workflow-nya itu terintegrasi dengan misalkan software Petrel-nya, dengan cloud native-nya, dan sebagainya. Gitu. Jadi ini sebuah seamless integration. Next. Nah ini salah satu breakthrough yang sudah kita miliki ya, dari mulai seismic fault interpretation sampai reservoir multiple realization reservoir simulations. Dan ini adalah contoh dari native apps yang kita miliki seperti Explore Plan, Gaia, Drill Plan, Drill Ops dan sebagainya yang mungkin nanti teman-teman bisa dapatkan in your second day of webinar atau nanti di software.slb.com gitu. Next. So whatever AI that you need, we are in ya. Jadi pada dasarnya kalau teman-teman mau mengakses AI yang ada di Delphi itu bisa banget gitu. Kita punya Petrotechnical Suite, kita punya Delphi Native Apps dan sebagainya. Dan kalau misalkan teman-teman di sini mau punya workflow yang ingin diotomasi gitu kan, dan membutuhkan expertise dari selam bersih gitu, AI expertnya atau data science expert dari kita, itu kita bisa berkolaborasi dengan namanya Innovation Factory. Dan kalau misalkan rekan-rekan dari operator di sini mau membuat AI model sendiri, itu kita ada namanya Data Science Profile Innovation, and this is what we are talking about in this hackathon gitu. Jadi kita mau memberikan atau memfasilitasi teman-teman dari operator dan teman-teman dari yang lain untuk bisa membuild machine learning model sendiri di Delphi gitu. Next. Next lagi mungkin. Ya. Nah, jadi kenapa kita melakukan atau menyelenggarakan Delphi Data Science Hackathon ini? Jadi sebenarnya far beyond than just giving you the opportunity to try, atau kita memberikan memfasilitasi teman-teman di sini untuk membuat AI model sendiri. Pada dasarnya kita ingin menumbuhkan antusiasme dari teman-teman di sini di dalam digital innovation, digital transformation gitu ya, terutama di industri oil and gas dan geothermal di Indonesia gitu. Jadi karena kita punya tools-nya yang user friendly and powerful, and we want you to use this. Teman-teman di sini bisa gunakan Python, bisa gunakan R, bisa gunakan SQL, dan juga sampai visualization gitu. Dan karena kita tahu bahwa ini adalah data science, there is a need in the kebutuhan untuk coding skill. Jadi kita nggak mau melimit atau membatasi kesempatan dari teman-teman operator untuk berpartisipasi di dalam hackathon ini gitu. Jadi di sini kita
menggabungkan atau mengkoneksikan profesional itu dengan student yang coming from different background, different university, different level of education gitu. Jadi profesional di sini bisa menjadi project leader-nya, menyalurkan ide-idenya, solusinya dan sebagainya, dan teman-teman dari student ini bisa membantu membuatkan code-nya gitu ya. Dan di sini pada dasarnya komite akan mendukung 100% kepada teman-teman semua di sini. Kita siapkan data, kita siapkan beberapa ide yang bisa diambil oleh teman-teman, terus juga kita siapkan deepening webinar, training, sampai mentor ya, mentor yang di-assign untuk setiap tim gitu, sebagai menjembatani lah technical discussion ataupun dengan software discussion gitu. Jadi kita benar-benar mendukung teman-teman semua. Welcome to this competition, good luck. Dan kita harus ketemu lagi di bulan Oktober ya di International Conference, and we hope that it is your team that could be the winners of this competition gitu. Mungkin itu aja dari saya kembalikan lagi ke moderator atau langsung ke Aulia, silakan. Oke, terima kasih Ibu Ketua atas penyampaiannya. Sekarang akan dimulai penjabaran dari main event hari ini, yaitu penjelasan mengenai si Delphi Data Science Hackathon ini, rules, regulations. Untuk mengingatkan kembali teman-teman di sini, kalau ingin bertanya, silahkan tulis di chat box dengan format nama, strip, company atau university, strip pertanyaannya. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, Aulia Ahmad Novail, saya persilakan waktu dan tempatnya. Oke, terima kasih Levina, terima kasih Kak Aul dan juga Mas Reza atas opening remarks-nya. Jadi perkenalkan rekan-rekan sekalian, nama saya Aulia Ahmad Novail, dan pada kesempatan kali ini saya akan mengenalkan rekan-rekan sekalian pada event kami mewakili seluruh panitia. Baik, jadi sedikit mengulang apa yang Aulia Carolina sudah jelaskan. Jadi Delphi Data Science Hackathon ini adalah sebuah event yang mengumpulkan baik profesional maupun student untuk bersama-sama mencoba Delphi Data Science Profile yang kami miliki untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin kita sekarang temukan akhir-akhir ini di industri kita di beberapa domain. Nah, nanti akan ada tim-tim yang terdiri dari profesional student yang tersebut. Jadi satu tim itu nantinya akan terdiri dari satu profesional sebagai tim leader dan juga 3 university student atau fresh graduate sebagai tim membernya. Oke, jadi kalau tadi saya sudah sebutkan ada 2 tipe kepesertaan, yaitu yang pertama profesional. Jadi apa sih itu orang yang masuk ke dalam kategori profesional? Jadi profesional itu adalah seseorang yang mempunyai more than 3 years of experience, jadi lebih dari 3 tahun pengalaman kerja. Dan dia akan mendaftarkan dirinya sebagai seorang individual dan akan menjadi team leader pada timnya nanti. Gitu. Jadi ada beberapa persyaratan juga yang harus dipenuhi oleh seorang profesional. Jadi kita hanya membuka perlombaan ini untuk Indonesian residents, warga negara Indonesia yang ada di Indonesia, lalu profesional dari service company yang sedang dipekerjakan oleh service company juga belum diperkenakan untuk ikut. Lalu yang saya harus tekankan di sini adalah profesional tidak harus mempunyai programming skill. Oke? Jadi nggak harus bisa programming, nggak harus bisa Python, tetapi kalau misalnya profesional itu familiar dengan programming atau mungkin dengan machine learning, AI, atau visualisasi, itu akan tentunya menambah kapabilitas tim tersebut untuk bisa mengikuti lomba ini. Seperti itu. Lalu profesional juga nanti ketika sudah daftar akan ada screening quiz dari panitia. Dan kita ada 3 kesempatan untuk profesional bisa lolos dari screening quiz tersebut. Kuisnya berkisar tentang AI, ML, Oilfield General, dan juga tentang Delphi. Oke, untuk tipe kepesertaan yang kedua, selain profesional sebagai team leader tadi, kita juga ada university students atau yang profesional sebagai team member. Oke, jadi apa sih yang bisa masuk ke kategori ini? Pertama, kalau misalnya rekan-rekan sekalian adalah mahasiswa universitas di Indonesia, baik itu bachelor's degree, master degree, atau doctoral program, itu bisa join as a student. Itu. Atau misalnya teman-teman baru lulus dari kuliah dan memiliki pengalaman kerja kurang dari 3 tahun, itu juga bisa ikut di kategori ini. Gitu. Nah, apa sih simulasinya gimana sih? Jadi satu tim itu terdiri dari 3 tim member
Dan 3 tim member ini tidak harus sama universitasnya maupun majornya. Gitu. Jadi kita bebasin, terserah mau majornya kayak gimana, mau university-nya dari mana, atau mungkin fresh graduate, background-nya dari mana. Tapi kalau fresh graduate kita ada persyaratan untuk service company belum diperkenankan untuk ikut lomba ini. Tapi untuk yang operator silakan ikut. Gitu. Jadi bebas majornya apa, cuma kalau misalnya student semua di dalam satu tim, kami merekomendasikan dan yang sangat merekomendasikan bahwa ada satu member yang mempunyai oilfield related major. Jadi nggak semuanya dari computer science gitu. Jadi ada satu orang minimal yang dari petroleum engineering atau geology atau geophysics. Dan satu tim ketika ada 3 orang yang sudah masuk itu tidak seharusnya tidak harus semuanya ada yang dari IT background. Tetapi kita merekomendasikan kalau misalnya nggak ada yang dari IT background, itu mempunyai at least satu orang yang mempunyai programming language proficiency atau mungkin familiar dengan AI dan visualisasi dan analytics. Seperti itu. Oke, kita masuk ke eventnya. Jadi seperti tadi yang dibilang, kita akan ada final event di bulan Oktober. Tapi sebenarnya eventnya itu sendiri nggak cuma di bulan Oktober aja. Eventnya jauh mulai di belakang bulan Oktober, dan ada 3 stage yang harus dilalui oleh setiap peserta, yaitu yang pertama proposal phase, lalu dilanjutkan ke prototype phase, dan yang terakhir akan pitching presentation di bulan Oktober tersebut. Nah, ini adalah timeline-nya, kira-kira seperti ini. Jadi kita akan mulai registrasi di bulan April, dan registrasi akan dibuka sampai 31 Mei. Oke. Nah, setelah itu kita akan mengumumkan tim yang lolos verifikasi dan screening quiz itu di tanggal 18 Juni. Lalu akan dilanjutkan dengan webinar tentang Delphi Data Science Profile yang lebih dalam tentunya untuk membekali peserta-peserta agar bisa membuat proposal di proposal phase. Nah, proposal phase itu sendiri akan mulai tanggal 22 Juni sampai 4 Juli. Lalu the best 10 akan diumumkan 21 Juli dan akan dilanjutkan dengan Delphi 2 Days Training. Nah, ini adalah 2 Days Training yang akan kita berikan agar peserta bisa membuat prototipe-nya di dalam Delphi Data Science Profile. Oke, setelah kita berikan training, kita assign mentor, kita berikan akses ke Delphi dan datanya, peserta akan mulai membuat prototipe-nya atau memulai hackathon-nya itu di bulan Agustus, tanggal 1 sampai 31. Lalu peserta akan mempresentasikan prototipe-nya pada bulan September awal, lalu the best 3-nya akan mempersiapkan stage finalnya untuk pitching di bulan Oktober. Oke, jadi setiap tim nanti akan dipersilahkan untuk memilih salah satu dari keempat domain yang telah tersedia, yaitu ada geoscience, ada geomechanics and drilling, kita juga ada reservoir dan ada production. Dan masing-masing domain ini punya problem statement yang harus di-solve oleh masing-masing tim. Contohnya buat geoscience, how can we utilize data to ease reservoir characterization? Dan di setiap domain ini nanti sudah ada data yang akan disediakan. Jadi data-datanya bisa langsung dipakai saja. Dan kita juga sudah memberikan contoh-contoh ide untuk dijadikan solusi masing-masing tim. Tapi masing-masing tim balik lagi karena ini adalah hackathon, jadi boleh dipersilakan untuk memakai ide-ide yang tersedia atau lebih bagus lagi kalau mengenerate ide-ide baru. Seperti itu. Oke, jadi bagaimana sih registration mechanism-nya? Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian sudah punya tim, 1 profesional dan 3 orang tim member, itu bisa langsung aja daftar ke website kita sebagai tim. Nanti dari situ akan kita berikan email ke profesional, ke tim leadernya, screening quiz link-nya. Nanti profesionalnya bisa mengerjakan screening quiz-nya, yang berupa oilfield general, Delphi related, dan juga AI ML basic. Nanti ketika sudah lolos, maka akan lanjut ke tahap second verification yang akan dipandu oleh panitia. Seperti itu. Nah, bagaimana jika rekan-rekan sekalian belum punya tim? Tenang saja, jadi di website kita, kalau misalnya teman-teman belum punya tim, teman-teman bisa daftar ke website kita sebagai student team, yang sudah terdiri dari 3 student atau fresh graduate, atau daftar sebagai profesional. Nanti di dalam website kita, teman-teman bisa ada semacam sosial media untuk saling berkenalan dan meletakkan portofolio masing-masing di profil masing-masing untuk mendapatkan tim ke masing-masing profesional atau student team yang belum membentuk sebuah tim.
seperti itu. Nah, setelah sudah dapat orang-orang yang cocok menjadi sebuah tim, maka langsung bisa daftar ke official registration. Nah, ini adalah contoh interface. Kalau misalnya teman-teman belum punya tim, teman-teman bisa daftar sebagai profesional misalnya, terus nanti teman-teman bisa lihat profile student team yang ada portofolionya, lalu juga bisa chat sama student team tersebut. Misalnya di sini ada John sebagai profesional dan dia lagi chatting sama student team yang namanya Smart Oil Team untuk mengetahui lebih lanjut apakah mereka akan menjadi satu tim atau tidak. Nah, ini misalnya dia bilang, oke, saya John, saya interested in geomechanics and drilling topic. Oh, ternyata Smart Oil Team, student team ini juga interested di topik yang sama. Nah, ini mungkin menjadi satu tim nantinya. Oke, jadi untuk registration seperti itu. Nah, untuk proposal stage, jadi ketika masing-masing tim sudah terverifikasi untuk ikut hackathon, maka akan dilanjutkan dengan first stage, yaitu proposal stage. Jadi setelah masing-masing tim lolos, maka masing-masing tim akan mengikuti deepening webinar tentang Delphi Data Science. Lalu dari webinar tersebut, masing-masing tim akan diberikan informasi terkait domain dan juga snapshot datanya, metadata yang tersedia, dan dari situ tim bisa membentuk ide untuk proposal phase. Jadi proposal phase itu adalah semacam abstrak ya, kalau kita lihat di paper conference gitu, proposal phase itu adalah semacam abstract submission. Nah, setelah jadi idenya dibentuk dalam format yang telah disediakan, proposalnya pun akan disubmit ke website kita. Nah, jadi apa sih yang harus disubmit di proposal phase? Oke, jadi pertama untuk problem selection-nya, masing-masing tim itu harus memilih satu domain dari keempat domain yang tersedia, dan nggak ada batasan harus nge-submit domainnya kapan, batasan akhirnya adalah ketika submit proposal tersebut. Oke, jadi masing-masing tim juga ditantang untuk membuat suatu solusi yang solving problem statement yang tersedia di domain tersebut. Dan komite, seperti yang sudah disebutkan, akan memberikan beberapa ide yang pastinya bisa diselesaikan menggunakan data yang disediakan, tetapi lebih bagus lagi kalau tim bisa mengenerate new ideas dengan data yang telah tersedia. Gitu. Nah, jadi apa yang harus disubmit? Sekitar 5-10 slide presentation. Template-nya akan disediakan yang berisi team information, lalu problem selected, terus kenapa memilih problem ini, project background, terus juga technical solution, seperti apa sih solusi yang dipropose-nya, lalu metode yang dipropose-nya seperti apa, yang pastinya harus terkait dengan Delphi Data Science Profile ya, karena mengerjakannya dengan Delphi Data Science Profile. Gitu. Dan juga value proposition-nya, jadi seperti apa impact dari solusi yang diberikan. Kayak gitu. Nah, semua tim yang sudah lolos verifikasi pendaftaran dan submit proposal stage akan diberikan certificates of participations. Oke, dan kalau misalnya ada tim yang tidak mengumpulkan proposal stage tapi dia sudah lolos verifikasi pendaftaran, maka tim tersebut akan didiskualifikasi dan tidak diberikan certificate of participation. Oke, jadi setelah proposal stage kita sudah dapat sekitar 10 tim yang akan lanjut ke prototype stage. Nah, 10 tim tersebut akan di-assign mentor yang berkaitan dengan domain yang dipilih, lalu juga akan diberikan 2 days Delphi training, dan pada bulan Agustus akan dipersilakan untuk mengerjakan prototipenya di dalam Delphi Data Science Profile. Oke, setelah itu di bulan September awal akan mempresentasikan hasil dari prototipenya, dan akan dipilih 3 tim yang terbaik dari prototype stage. Nah, setelah itu dari bulan September sampai 12-14 Oktober, 3 tim tersebut akan mempersiapkan final pitching stage, ya, yang kita sih maunya konsepnya seperti TED speech ya. Jadi nanti project leader-nya akan mempresentasikan prototype dan idenya dengan konsep TED conference. Oke, ini adalah evaluation criteria yang akan digunakan untuk tiap-tiap stage. Jadi ada evaluation criteria untuk proposal phase, ada evaluation criteria untuk prototype phase yang di tengah. Jadi bedanya apa? Kalau proposal phase yang lebih dinilai adalah idenya. Kalau untuk prototype phase, pastinya adalah hasil dari prototype-nya. Dan untuk pitching phase, karena kita mau mereka pitch dan juri dari
pitching phase ini adalah orang yang baru gitu, jadi beda jurinya dengan judge-judge dari phase sebelumnya. Jadi kita akan mengevaluasi both the idea and the prototype di pitching phase. Oke, jadi kalau kita lihat sebelumnya ini ada social media support di phase 2 dan phase 3. Apa sih itu sebenarnya? Jadi ketika 10 tim terbaik atau mungkin nanti 3 tim terbaik di pitching phase itu sedang berlomba atau sudah mempresentasikan hasilnya, maka kita juga akan posting grup foto sama video demo teaser di Instagram kita, dan masing-masing tim dipersilakan untuk mencari dukungan dengan cara share postingannya dan untuk mendapatkan likes banyak-banyaknya di postingan tersebut. Dan ya ini akan dapat nilai tambahannya kalau misalnya postingan dari tim tersebut mendapatkan publikasi yang besar. Oke, untuk price-nya. Jadi kita akan ada 3 tim di pitching stage, dan don't worry, 3-3-nya akan jadi juara, first place, second place, and third place, dan ini adalah list price-nya. Jadi kita akan memberikan hadiah senilai $2,000 dengan internship dan training opportunities untuk juara pertama. Kita juga akan memberikan hadiah senilai $1,500 untuk juara kedua, dan hadiah senilai $1,000 untuk juara ketiga. Untuk teman-teman yang tidak lolos prototype stage, jadi 10 tim terbaik, 7 tim yang tidak lolos ke pitching phase akan diberikan t-shirt dan juga bags. Dan untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi di proposal stage, semuanya akan diberikan sertifikat participation kalau mengumpulkan proposalnya. Seperti itu. Oke, jadi sepertinya dari saya sudah cukup itu saja. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di Q&A session, atau mungkin jika tidak sempat bisa langsung ditanyakan ke sosial media kami atau ke website kami atau ke email kami. Seperti itu. Oke, terima kasih.